Saya seneng banget nih nontonin Mbak Yani ya ngobrol gitu-gitu karena saya bisa bayangin back end-nya kayak gimana gitu. Tapi sangat sangat luar biasa ya. Maksudnya di tengah pandemi ini Mbak Yani dengan wedding organizer dan semua kesibukannya bisa ketawa dan bisa sharing sama kita hari ini itu harus diapresiasi banget. Tapi saya mau agak nyolong sedikit statementnya bahwa bener, yang dicari itu apa gitu? Apakah gengsi atau apa? Above of all, dari sebuah penelitian gitu ya, yang pernah saya baca bahwa dari sederetan orang sukses yang memang namanya luar biasa dikenal di dunia, bahwa yang menjadi ultimate goal mereka sebenarnya pada saat mereka menjelang tutup usianya adalah happiness itu sendiri. Banyak mereka juga yang ibaratnya menyesal karena kurang spend waktu sama keluarga, kurang spend waktu sama anak-anak mereka, sama istri suami mereka kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita harus set the goals apa nih gitu. Dan kalau misalnya bicara happiness itu harus put money outside the equation, harus mengexclude uang dalam sebuah ide tersebut gitu. Jadi jangan sampai kayak wah kalau misalnya yang 5 juta itu lebih nggak happy dibanding yang 100 juta, belum tentu gitu. Bahkan yang 3 juta mungkin bisa lebih happy dari yang 100 juta, tergantung kitanya gitu. Jadi makanya penting sekali yang nomor satu adalah komunikasi, dan kedua empati, supaya kita bisa tahu lagi esensi dari semuanya itu apa gitu. Dan mungkin kalau misalnya bicara soal pernikahan juga penting banget komunikasi itu nggak cuma sekedar antara pasangan, tapi juga vendor. Vendor itu kalau buat pengalaman saya nggak menjadikan dia sebagai orang-orang yang saya hire, tapi they're part of the success of the wedding saya sama calon istri pada saat itu gitu. So they are all my asset. Ibaratnya saya juga harus menjaga perasaan mereka masing-masing gitu. Saya bersyukur banget. Contoh saya sharing nih, saya ada saya ngajak kerjasama untuk dia jadi part of our journey, fotografer dan videografer, namanya Foyer Pictures. Ternyata harus ada perubahan yang tadinya cuma 2 hari jadi 3 hari. Dan kami udah siap dengan segala apapun keadaannya waktu itu. Kami utarakan, kami budgetnya cuma sekian, kami cita-citanya sekian, dan kami mungkin bisa bantu Foyer Pictures juga dari sisi A, B, C, D, E. Will you be part of our journey gitu. Jadi again kan kayak nomor satu itu kita komunikasiin, kedua kita juga nggak semata-mata kayak gue udah bayar lu. No, mereka juga part of our success story gitu kan. Dan kita bersyukur juga, puji Tuhan juga, mereka tetap oke, nggak apa-apa, kita tetap stick sama nilai nominal yang kita udah deal di awal, dan kita akan journey sama-sama dengan kamu. Dan itu membuat saya sangat terharu banget, karena di 10 Juli kemarin mereka yang tadinya harusnya berangkat cuma 2 orang, tapi tetap menuruti protokol, mereka berangkat jadi 5 orang, tetap swab test dulu, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan hasilnya pun ya teman-teman bisa lihat di Instagram saya. Mereka bikin satu video yang bener-bener wah, saya juga kalau nonton lagi tuh kayak berinang air mata gitu. Jadi yang namanya komunikasi dan empati dan happiness ini tadi nggak cuman untuk sama pasangan, tapi semua yang terlibat gitu. Nah, kita ada titipan pertanyaan lagi nih. Mungkin Ferdi mau bacakan? Boleh, nih dia ada warga Kuningan, Dede Irfan. Nah, ini Kia sukses persiapan sebelum ke pelaminan saat pandemi. Nah, gimana nih? Ini boleh dua-duanya dari wedding organizer. Mbak Yen masih ada ya, dan juga Kelvin Jeremy dulu deh. Ini coba gimana nih, Kelv? Saya juga nggak mau gelap mata untuk bilang, oh nanti pasti ada lah uangnya untuk melangsungkan pernikahan gitu. Mungkin salah satunya adalah perencanaan. Perencanaan tersebut sebenarnya anak turunan dari inti yang pertama tadi, komunikasi. Perencanaan budget, ekspektasi kalian segala macam. Mungkin tadinya ekspektasinya segini, budgetnya segini, ya udah ketemu di tengah gitu. Mungkin budgetnya tinggi tapi ternyata ekspektasinya turun, ternyata nanti pasangan masing-masing bisa ketemu di tengah. Well, itu semua akan berjalan dengan natural kalau misalnya kalian mengambil segala keputusannya itu apapun agamanya, mengandalkan Tuhan, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, bukan sekedar seremonial, tapi sesuatu yang sakral. Dan juga yang udah saya ulang-ulang tadi, komunikasi, empati, terus juga melakukan segala sesuatu dengan kasih, dengan happiness gitu. Kepuasan itu dari luar, saya ulang lagi sekali lagi ya, mungkin tadi ada yang telat datang gitu. Kepuasan itu dari luar, relatif, sifatnya eksternal. Tapi yang namanya kebahagiaan itu dari dalam
gitu. Mungkin kepuasan orang lain bisa coba curi dari saya, tapi yang namanya kebahagiaan saya yang bikin keputusannya gitu. Asia, gila ya. Memang Quotes-nya beda ya. quotes of the night ya. Jadi Iya loh. atau quotes of the years gitu sebelum nanti ada pernikahan atau resepsi. Nah, gimana nih Mbak Yen? Seru Untuk banget kiat sukses. dengerin Calvin tuh jadi kayak manggut-manggut dari tadi ya. Karena sebenarnya Calvin udah merasakan, udah melewati itu meskipun baru 5 hari tadi ya Calvin ya. Tapi perjuangan iya. dari tahun Baik. kemarin itu sampai hari kemarin itu pasti kan cukup panjang, dan tadi yang betul sekali Iya. pasti komunikasi itu menjadi poin paling penting di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini. Nah, jadi kalau tips kiat sukses sebelum menuju pernikahan, wah ini memang agak panjang ya, karena bukan, kalau kita bicara menikah tuh bukan kayak kita mau pergi ke suatu tempat sendiri gitu kan. Ini kan mau perginya berdua bawa keluarga besar lagi. Nah, ini yang harus utama sekali adalah komunikasi dengan pasangan dan keluarga. Tadi yang pertama kali disampaikan pasti itu adalah soal tadi ya, budgeting. Ini menjadi tolak ukur yang paling penting sebenarnya dalam sebuah pernikahan. Ini kita di luar dari konteks lain-lain ya, tapi kalau kita bicara soal pernikahan sendiri, ini tadi bicara yang pertama adalah pasti budgeting. Kedua adalah konsep. Konsep ini berkaitan dengan banyak hal, berkaitan dengan keinginan, kebutuhan, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan acara. Ini konsep ini yang harus dibentuk sekali, paling penting sebelum lari kemana-mana. Jangan cari gedung dulu, jangan cari yang lain-lain dulu, konsep dulu dimatengin. Karena banyak sekali akhirnya pilih ini itu dulu, ternyata konsepnya belum ada, pas konsepnya dibentuk ternyata nggak sesuai dengan harapan, dari itu jadi seperti blunder ya akhirnya. Nah, jadi yang paling pertama adalah tadi ya, setelah komunikasi dengan keluarga, menyampaikan keinginan untuk menikah, kesiapan dan lain-lain dari kedua belah pihak. Setelah itu pasti bicaranya adalah budgeting. Budgetingnya berapa? Dari masing-masing berapa? Ataukah ini mau ditanggung siapa? Seperti itu kan, kalau dalam pernikahan pasti beda-beda ya, setiap pengantin itu. Kita melewati itu semua. Nah, kemudian yang kedua pasti bicara dengan konseptingnya. Konseptingnya seperti apa nih? Mau pernikahannya indoor atau outdoor, atau mau seperti apa? Atau mau kita cukup di KUA, atau mau holy matrimony aja, pemberkatan dulu, atau mau apa dulu? Jadi kita dipasin dulu, dikonsepin yang tepat, di planning yang tepat sekali, baru kemudian masuk ke pemilihan vendor satu persatu. Itu pun setelah ada pembuatan budgeting plan-nya tadi. Jadi kita nggak lari-lari nih kalau nyari vendor nih. Misalnya harusnya budgetingnya itu adalah misalnya cuman 10%. Ternyata budgeting si vendor ABC yang dipilih itu lebih dari budget itu. Nah, itu yang harus ditarik ulur. Makanya kenapa budgeting itu menjadi paling penting. Jadi setelah komunikasi tadi, kemudian budgetingnya, kemudian baru konsepnya, baru mencari vendor-vendor yang tepat, yang sangat bisa bekerja sama nanti yang ke depannya. Itu yang paling penting.